Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 3. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudaraku, 2 Tesalonika ini kembali adalah surat Paulus yang kedua yang ditujukan kepada orang-orang di Tesalonika. Dan hari ini mari kita merenungkan bersama-sama apa yang kita dapatkan dari salam pembuka surat ini. Ketika kita membaca ayat ini, ada beberapa hal sebenarnya akan mengingatkan saudara tentang prinsip-prinsip atau kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita membaca salam ini, kita mendapatkan di ayat yang pertama sebuah salam yang tentunya mengingatkan kita tentang prinsip teologis atau prinsip dasar iman kekristenan kita. Di sana dikatakan ada pernyataan Paulus di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini menyatakan tentang selalu dapat dikatakan kalau kita membaca pembuka dari surat-surat Paulus menyebutkan tentang salam ini. Tapi kalau kita memperhatikan dengan sungguh sekali lagi, ini bukan sekedar salam, tapi mengingatkan kita tentang pokok iman kita secara teologis, yaitu kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Karena di sana dikatakan di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus memulai dengan mengucapkan sebuah pernyataan yang sangat-sangat penting, sebuah pernyataan yang membuat kita mengerti siapa yang kita percayai. Dia menyebutkan secara bersama-sama dan kedudukannya menjadi setara di sini, yaitu Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian secara tidak langsung Paulus menyatakan keilahian Yesus Kristus, kesetaraan Yesus Kristus dengan Allah dalam prinsip pengenalan kita di dalam Tritunggal atau pernyataan yang kita sembah Allah yang menyatakan diri yang dalam tiga pribadi. Sehingga dengan tegas kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah memiliki keilahian. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Nah, saudaraku, dalam surat yang lain juga kita menemukan ketegasan Paulus ini tentang Yesus Kristus sebagai Allah. Dalam Roma pasal 9 ayat yang kelima, kita bisa menemukan di sana sebuah pernyataan yang luar biasa. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur kita yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Kemudian dikatakan, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ini membawa kita mengenal sebagai pengikut Kristus. Kita di awal surat ini Paulus ingin menekankan bahwa kita tahu Yesus Kristus bukan hanya seorang guru. Yesus Kristus bukan hanya seorang berhikmat atau seorang nabi, tapi Yesus Kristus adalah Allah. Dia memiliki kesetaraan dan dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, kemudian dalam salam ini juga kita menemukan ada hal yang diingatkan buat kita. Yang kedua, yaitu mengingatkan saudara dan saya untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Menekankan kepada kita bahwa hidup kekristenan kita sesungguhnya itu karena kasih karunia Allah.
Hidup kekristenan menunjukkan bahwa apa saja yang kita bisa lakukan itu semua karena kasih karunia Allah. Sesuatu yang Allah sediakan, sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan saudaraku dikasih Tuhan, dan yang luar biasa adalah damai sejahtera, kasih karunia itu dilimpahkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, dalam salam ini juga mengingatkan, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, bahwa mengingatkan untuk saudara dan saya senantiasa hidup di dalam ucapan syukur. Sehingga Paulus katakan, aku wajib mengucap syukur, sesuatu yang harus yang lakukan untuk mengucap syukur. Sebagai rasa di mana dia merasakan bagaimana Allah sudah memberikan. Kalau berbicara tentang hutang piutang, Paulus berkata, aku berutang kepada dia. Dan dia memberikannya itu buat saudara dan saya. Sehingga bagi Paulus, mengucap syukur itu selalu hal yang paling utama dan yang paling penting. Biarlah ketiga hal ini juga mengingatkan saudara dan saya senantiasa bahwa saat kita membaca firman Tuhan, kita tahu prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip yang sejati, mengingatkan saudara dan saya senantiasa hidup di dalam kasih karunia-Nya dan hidup di dalam ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.